warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita banyak sekali nikmat juga di antara iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar kita Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin yang dimana membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu cara mengelola waktu dengan efisien untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kita. Waktu adalah salah satu aset yang paling berharga dalam hidup kita. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk mencapai kesuksesan kita di masa yang akan datang. Nah, kira-kira ada sekitar 8 pembahasan dalam ceramah hari ini. Pertama adalah kita harus memahaminya pentingnya waktu. Pertama-tama kita harus memahami betapa berharganya waktu. Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui karena waktu itu tidak bisa diulang. Kalau kita ingin sukses di masa depan, kita harus menanamnya atau berusaha sejak dini waktu SMA ataupun masih SMP, itu terserah kalian. Karena kesuksesan itu kita tidak tahu kapan terjadinya, maka kita harus memulai kesuksesan itu mulai dari hari ini atau mulai dari ini. Nah, pembahasan yang kedua adalah mengidentifikasi prioritas. Langkah pertama dalam mengelola waktu dengan efisiensi adalah dengan mengidentifikasi prioritas dalam hidup kita. Apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa impian dan tujuan jangka pendek serta jangka panjang kita? Ketika kita memiliki pemahaman yang jelas tentang waktu, kita dapat mengidentifikasi prioritas waktu di dalam hidup kita. Itu sangat penting. Jadi kita harus memahami atau yang kita tahulah prioritas yang harus kita tekunkan atau kita dahulukan gitu agar kesuksesan itu berada di depan mata kita. Nah, yang ketiga, menciptakan jadwal yang teratur. Menciptakan jadwal yang teratur adalah langkah berikutnya. Dengan membuat jadwal, kita seenggaknya kita bisa organisasi untuk pekerjaan, keluarga, rekreasi, dan pengembangan pribadi. Jadwal yang teratur membantu kita menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Yang keempat, menghindari penyebaran perhatian. Seringkali kita terjebak dalam multitasking yang berlebihan, yang sebenarnya dapat menghambat produktivitas. Lebih baik fokus pada satu tugas, jadi kita fokus pada tujuan kita, jangan malah fokus ke tujuan yang lain. Karena kalau kita ingin sukses atau kita ingin maju di tujuan kita atau cita-cita kita harus fokus di bidang itu aja, jangan fokus di bidang lain. Karena menurut saya itu malah mengganggu aktivitas atau mengganggu kesuksesan atau mengganggu tercapainya tujuan kita ini. Yang kelima, mengatasi prokrastinasi. Prokrastinasi adalah musuh utama dalam mengelola waktu. Seringkali kita menunda-nunda tugas yang satu selesai. Jadi kita tuh nggak boleh menunda-nunda tugas karena menunda tugas itu artinya kita malas. Nah, sedangkan sifat malas adalah sifat yang nggak bakalan. Sifat malas itu membuat kita terhambat kesuksesan, karena kalau kita malas, jalan menuju kesuksesan atau jalan kita untuk mencapai tujuan kita itu terhambat. Jadi kalau kalian ingin sukses di masa yang akan datang, kalian juga rajin-rajinlah dari sekarang. Kalau bisa dari SMA ini kita harus sudah mulai rajin. Yang keenam, belajar mengatakan tidak. Kita dapat mengatakan segalanya atau melakukan segalanya, tapi belajar mengatakan tidak kepada tawaran dan permintaan yang tidak sesuai dengan kita adalah langkah penting mengelola waktu yang efisien. Karena kata-kata tidak itu sulit lah. Pasti kita mungkin akan tergoda. Misal kita sedang ingin mencapai kesuksesan, tiba-tiba ada seorang teman yang kita mengajak kita untuk kebaikan atau mengajak kita kesuksesan,
malah mengajak kita untuk bermain ataupun mengajak kita untuk ya nongkrong-nongkrong itu kalau kita terima itu malah membuat kita kesuksesannya itu lambat. Nah, yang terakhir kesimpulannya itu menuju kesuksesan. Saudara-saudari, yang efisiensi adalah waktu kunci untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kita. Waktu yang kita miliki adalah modal berharga untuk mencapai impian dan tujuan kita. Dengan memahami pentingnya waktu, mengidentifikasi prioritas, kita menentukan jadwal yang teratur dari penyebaran perhatian, mengatasi prokrastinasi, dan belajar mengatakan tidak, kita dapat mengolah waktu kita dengan baik. Nah, semoga ceramah ini dapat memberikan kita manfaat dan memberikan kita motivasi untuk kita mengelola waktu dengan lebih efisiensi supaya kita mencapai kesuksesan di waktu muda itu lebih tercapai atau lebih cepat. Tapi kita jangan lupa kesuksesan juga tidak hanya dari kita melakukan waktu yang efisiensi dan kita mengelola waktu dengan baik, karena faktor kesuksesan juga itu bisa dari doa ibu atau doa orang tua ataupun dari ridho Allah. Makanya kita itu bekerja keras dalam mencapai tujuan kita, tapi tidak lupa kita selingkan dengan doa atau kita selingkan dengan minta restu orang tua, karena restu orang tua dan ridho Allah itu menurut saya itu penting banget. Jadi agar tercapai kesuksesan juga butuh dari dua faktor itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Kevin Abiromana, saya pamit undur diri.